Jazil Khalil wa ila rawi jami'ul ta'ala fi jazirati Jawa Jakarta khususan li ra'isin akbar jam' min hudwatul ulama qiyasi masyari wa sunni wa furiman Allah yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina khalatina وقريبين واصدقائنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح عباد أهل القرية من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قليلا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita diberkahi usia, bisa bangun kembali dari tidurnya, sehat walafiat, bisa melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini. Semoga Allah selalu pelihara iman Islam kita hingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para zuriyah dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kembali kita akan membahas tentang ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah secara syariat, yang terlihat, yang terdengar, yang bisa dibaca oleh semua orang, yang bisa dinilai juga oleh semua orang atas dasar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Dan pada kali ini masih ada sholat sunnah yang belum kita bahas, satu lagi, yaitu sholat sunnah tasbih. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sholat sunnah witir, tarawih, istisqa dan lain-lain. Kita sampai kepada sholat sunnah tasbih, dan setelah itu kita bahas tentang fasal sholat berjamaah. Ya, baik. Apa itu sholat tasbih? Sholat tasbih sekali lagi termasuk sholat sunnah. Sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak terikat oleh sebab, hanya terikat oleh waktu. Maksudnya tidak ada sebab apa-apa, ya sholat sunnah. Makanya waktunya bisa malam, bisa siang. Boleh mengerjakan sholat tasbih itu di malam hari, boleh juga dikerjakan di siang hari. Yang penting jangan setelah subuh dan jangan setelah asar, begitu ya. Nah, penamaan ini, ya, penamaan kenapa disebut sholat tasbih? Karena di dalam sholatnya ada bacaan tasbih yang tidak dibaca pada sholat-sholat lainnya. Bunyi tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bunyi tasbihnya. Karena tasbih itu, Pak, secara bahasa artinya mensucikan Allah. Dari kata sabbaha yusabbihu, mensucikan. Ya. Sabbaha yusabbihu tasbihan, begitu menurut kaidah nahwu sharafnya. Yaitu mensucikan Allah. Kalimatnya bisa subhanallah, ya, bisa usabbihu, bisa lebih panjang lagi, subhanallah alhamdulillah, bisa subhana rabbiyal a'la, bisa subhana rabbiyal azim, dan seterusnya. Banyak kalimat tasbih. Hanya yang digunakan pada sholat sunnah ini bunyinya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Satu kali sholat itu 4 rakaat sejumlah 300 tasbih, Pak. 4 rakaat. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat 1 kali salam. Dengan tidak pakai tasahud awal boleh, pakai tasahud awal juga boleh. Ya. Jadi sholat sunat tasbih karena ada tasbih di dalamnya sejumlah berapa? 300 kali tasbih. Dibacanya di mana? Di setiap rukun, Pak. Di setiap rukun. Pertama, ya, ada 2 versi masalahnya. Yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abbas, yang keduanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ada 2 versi. Nanti kita lihat satu versi dulu. Maksudnya satu cara yang diajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas begini, Pak. Bukan sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abbas. Abbas itu paman Nabi. Kalau Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas. Ya. Sahabat Nabi juga. Pokoknya sahabat Nabi itu adalah orang, baik kerabat maupun bukan kerabat, yang mengetahui, melihat, dan mengenal Nabi, lalu dia beriman. Itu namanya sahabat. Melihat, mengetahui, mengenal tapi tidak beriman, ya bukan sahabat. Beriman tapi tidak kenal, tidak tahu, tidak melihat, ya bukan sahabat. Pokoknya syaratnya sahabat itu, orang disebut sahabat, ya satu melihat itu terus mengenal, lalu kemudian beriman. Baik itu anak kecil, baik itu orang tua, ya, perempuan, laki, sama saja disebutnya sahabat.
Jadi ada taknya Pak, tak marbutonya sahabat. Jadi laki perempuan ya sahabat. Ya. Nah itu sahabat. Jadi Abbas ini paman Nabi yang pernah mendapat ijazah. Ijazah itu ajaran langsung dari beliau mengenai sholat sunat tasbih. Yang nanti yang kedua adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, ketika kepada sahabat Abbas ini Nabi bersabda begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai paman," kata beliau. "Ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bisyai'in ala af'alu laka asyra hisal. Idza anta fa'altah ghafarallahu laka dzambah awalah wa akhirah qadimah haditsah fata'ah wa amdah saghirah wa kabirah sirrah wa alaniyah." Wahai Abbas, wahai paman, mau tidak katanya aku beri sesuatu, aku kabarkan sesuatu yang apabila kamu mengamalkannya, kamu akan diampuni dosa-dosanya. Ya, akan diampuni dosa-dosanya. Dosa yang besar, yang kecil, yang lalu, yang akan datang, yang baru, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang disengaja dan yang tidak disengaja akan diampuni oleh Allah. Lalu sahabat Abbas menjawab, setelah itu ya mau Rasul katanya. Antusolliya arba'a raka'atin, hendaklah kamu sholat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab was surah. Kemudian tiap rakaatnya kamu baca Fatihah dan surat. Fa idza faragta minal qira'ah fi awwali raka'atin wa anta qa'im taqul. Dan ketika kamu masih berdiri setelah baca surat, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali kata beliau. Setelah baca Fatihah, setelah baca surat. Fatihah, surat, baca tasbih. Berarti tidak langsung ruku. Baca tasbih berapa? 15. Coba dihitung oleh Bapak 15. Semuanya 300. Ya. Summa tarka'u fataqulu wa 10 marrat. Kemudian rukuklah kamu, baca lagi 10 kali. Ketika ruku baca 10. Ya. Ketika ruku biasanya baca apa kita? Subhana rabbiyal azim kan? Tasbih bukan itu. Tasbih, ganti tasbihnya Pak. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kan sama-sama tasbih. Tidak perlu subhana rabbiyal azim dulu baru baca tasbih ini, kan dua-duanya sunnah. Baca berapa tadi? Berapa kali? 10. Lalu kata beliau summa tarfa'um summa mana tadi? Summa tarfa'u minar ruku, kemudian bangun dari ruku kamu fataquluha qa'iman asron. Lalu kamu baca 10 ketika itidal Pak. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lalu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10. Ya. Summa tasjudu fataquluha wa anta sajid asron. Lalu sujudlah kamu dan saat sujud kamu baca 10. Berapa tuh? Ya, hitung ya, coba. Summa tarfa'u minas sujud fataquluha asran. Lalu duduk di antara dua sujud ya, bangun dari sujud baca 10. Summa tasjudu fataquluha wa anta sajid asran. Lalu sujud lagi, yang kedua baca lagi. Bacanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sujud biasa baca apa? Subhana rabbiyal a'la, tasbih kan? Ganti tasbihnya yang ini, Pak. Ya. Nah, semuanya baca setelah bacaan kita seperti biasanya. Kalau bangun dari sujud ya Rabbighfirli dulu. Baru baca tasbih. Tapi kalau saat ruku dan sujud udah langsung aja baca ini ruku sujudnya. Ya. Summa tarfa'u minas sujud fataquluha asron.
ketika bangun dari sujud kedua, sebelum menuju ke rakaat berikutnya, baca juga 10. Nah, Bapak bisa bayangkan tuh, bangun dari sujud kedua, kan biasanya langsung ke rakaat kedua ya. Nah, di situ ada bacaan tasbih, berarti kita diam, duduk lagi, Pak. Duduk istirahat namanya. Duduk istirahat, ya nggak baca Rabbi Firli, ya. Duduk aja, begitu bangun dari sujud, duduk, baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 10, Pak. Lalu setelah itu bangun ke rakaat kedua. Nah, dihitung tuh Pak, berapa tuh? 75. Dari dalam satu rakaatnya jumlahnya 75, ya. Fadzalika khamsun wa sab'un fi kulli rakaah. Yang demikian itu kata Nabi ada 75 di setiap rakaatnya. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Kamu lakukan seperti ini 4 rakaat. In istata'ta an tusalliya fi kulli yaumin marrah. Jika kamu mampu, lakukan yang seperti ini sehari sekali, siang maupun malam. Fa'al, lakukan kata Nabi. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'ah marrah. Kalau enggak mampu sehari sekali, lakukan seminggu sekali. Lalu kata beliau, fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Jika kamu tidak mampu juga seminggu sekali, lakukan sebulan sekali. Fa illam taf'al fa fis sanah marrah. Jika tidak mampu juga sebulan sekali, lakukan setahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Jika tidak mampu juga setahun sekali, lakukan seumur sekali. Pak, sudah pernah belum? Iya, saya dulu sering kesini malam-malam tuh Pak. Sekarang kok udah nggak ada lagi. Iya, jam 2 gitu ya. Salat tasbih. Enak Pak kalau berjamaah. Kalau sendiri pasti ngantuk tuh umumnya malam-malam. Ya. Boleh nggak berjamaah? Boleh, tapi utamanya tetap sendiri. Berjamaah kalau lebih nikmat, ya itu lebih baik bagi kita ya. Daripada nggak berjamaah nggak sholat, berjamaah enak Pak. Nah, ini yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abbas. Nah, kalau kepada sahabat Ibnu Mas'ud beda lagi. Hanya tipis bedanya, Pak. Bedanya terletak di ketika kita bangun dari sujud kedua, Pak. Kalau kepada Ibnu Mas'ud Nabi ajarkan tidak baca tasbih. Dibacanya sebelum baca Fatihah. Jadi bukan di setelah sujud kedua. Kalau begitu tetap jumlahnya 75 tasbih setiap rakaatnya. Hanya saja yang 10 setelah sujud kedua itu dibacanya sebelum baca Fatihah. Yang lainnya sama. Misalnya usolli sunnat tasbih rakaataini makmuman, kalau jadi makmum lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya, baca ini dulu boleh, baca apa namanya? Iftitah. Kalau tidak baca iftitah, baca tasbih langsung. Kalau baca iftitah berarti setelah baca iftitah baca 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu surat, setelah itu baca tasbih lagi 15 kali. Jadi yang 10 kali tadi setelah sujud kedua dipindah sebelum baca Al-Fatihah. Begitu, yang lainnya sama. Intinya sama, membaca tasbihnya sebanyak 300 kali dalam sekali melakukan sholat tasbih, dan jumlah rakaatnya sejumlah 4 rakaat. Nah, Imam Ghazali mengatakan begini Pak, siapa yang dalam seumurnya tidak melakukan sholat tasbih, maka dia termasuk orang yang gegabah terhadap agama, menyepelekan agama, mempermudah agama. Jadi paling tidak Pak, seumur sekali saja. Ya, seumur sekali. Syukur bisa sehari sekali atau tiap hari. Berat seminggu sekali.
masih berat juga sebulan sekali. Cari tanggal merah, ya kan? Kalau tanggal merah kan setahun ada banyak tuh. Ada berapa setahun, Pak? Sebulan aja udah kelihatan ada 4. Ya, tiap minggu. Baik. Nah, doanya apa doanya? Ya namanya doa bebas, Pak. Doa yang nggak ada ketentuannya, nggak ada kepastiannya. Tapi ada yang pernah dibaca Nabi ya. Nabi doanya setelah sholat tasbih, Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasuhata ahlit taubah wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli ragbah wa ta'abbuda ahli wara wa irfana ahli ilm hatta khafak. Allahumma inni as'aluka mahafatan tukhzizuni biha an ma'asik hatta amala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridha wa hatta unasihuka wa hatta unasihaka fit tawbih khafan minka wa hatta ukhlisalakan nasihah hubban lak wa hatta tawakkala alaika fil umuri husnadzan subhana khaliqin nur. Nah, itu doa yang dibaca oleh Nabi setelah sholat tasbih. Ya, udah nggak ada yang susah. Baca suratnya bebas. Suratnya surat apa saja yang hafal dibaca oleh kita. Kurang lebih kalau kita laksanakan tuh sholat tasbih antara ya 15 menit sampai 20 menit ya. Kalau sholatnya pelan tapi ya sholatnya pelan. Kalau sholatnya cepet ya bisa 3 menit kali ya. 5 menit 3 menit. Udah nggak ada yang susah ya. Pakai tahiyat awal. Oh, tahiyat awal boleh, tahiyat awal boleh. Tapi kalau pakai tahiyat awal tidak baca surat setelah rakaat ketiga, Pak. Ya, seperti sholat zuhur kan nggak ada surat Al-Fatihah, langsung ruku kan, nggak ada surat. Sholat asar, sholat isya juga nggak ada. 4 rakaat yang pakai tahiyat awal itu tidak disunahkan baca surat setelah baca Al-Fatihah. Tapi kalau nggak pakai tahiyat, baca surat dulu. Boleh pilih 2 rakaat salam atau 4 rakaat 1 kali salam di tengah-tengahnya pakai tahiyat awal. Boleh juga 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal. Yang nyaman aja yang mana? Kalau saya nyamannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan sholat malam itu atau sholat tasbih yang dikerjakan di malam hari itu sunnahnya 2 rakaat salam utamanya. Kata Nabi, sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2-2, kata beliau begitu. Ada yang mau ditanyakan tentang sholat tasbih ini? Silakan. Apabila ada. Ayo, kapan mau praktek lagi? Hah? Ya. Oh, tahiyat. Kalau teori yang pertama, Pak, teori yang diijazahkan kepada Abbas, maka baca tasbih 10 kali setelah tahiyat selesai. Ya. Nah, baca tahiyatnya sampai mana? Tahiyat itu sampai sholawat. Sampai sholawat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat sampai situ. Kalau sholawatnya sholawat Ibrahimiyah lanjut. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim.
lil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tuh sholawat, Pak. Ya, itu sholawat. Cuman karena kita sering baca saat tahiyat, kita mengenalnya itu bacaan tahiyat, padahal itu bacaan sholawat. Bacaan sholawat setelah baca tahiyat juga wajib hukumnya, rukun sholat termasuknya. Jadi rukun sholat itu saat itu ada tahiyat, ada baca sholawat. Ya, ada lagi? Ya. Iya. Iya, itu sebetulnya apa disebutnya keutamaan, Pak ya, bukan keharusan. Seperti begini Nabi katakan, ij'alu akhir sholat lailikum bil witri. Jadikan akhir sholatmu dengan akhir sholat malammu dengan sholat witir. Itu perintah Nabi, itu tuh perintah utama sebetulnya, bukan perintah wajib. Kalau sholat witir harus di akhir, boleh dikerjakan di awal. Nah, mengenai sholat sunnah juga sebetulnya Pak, boleh saja. Hanya kalau ditimbang kurang utama gitu saja ya. Maka sholat duhur 4 rakaat itu boleh pakai tahiyat. Nah, kalimat untuk membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib dengan adanya tahiyat awal itu adalah kalimat kehati-hatian agar kita tidak keliru dalam memandang mana yang wajib, mana yang sunnah. Hanya dalam sisi fikih boleh tidaknya, boleh, begitu jawabannya. Ya, boleh menggunakan tahiyat awal. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke sholat berjamaah ya. Karena kalau ditunda untuk minggu depan juga tanggungnya ini materi sholat sunnahnya sudah habis, sudah tidak ada lagi dalam buku ini maksudnya. Kalau kita cari-cari lagi ya ada, masih ada ya. Nah, perlu diketahui juga Bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, sholat itu adalah ibadah yang paling utama ya di antara ibadah-ibadah lain. Bahkan haji sekalipun itu tidak ada artinya jika kita tidak sholat. Maka dalam bimbingan haji seringkali kalau manasik diajarkan juga walaupun hanya sekilas pembenahan ya tentang sholat. Nah, termasuk sholat sunnah itu juga ada kaidah-kaidahnya yang harus kita perhatikan. Ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Di dalam sholat sunnah ada syarat, ada rukun, ada sunnah, dan ada batalnya juga. Ya. Nah, yang berkaitan dengan itu adalah, maksudnya ilmu yang berkaitan dengan itu adalah ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa sholat ya tidak boleh apa disebutnya kita melakukannya tanpa ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya kita katakan ini sholat sunnah karena kita melihat Nabi kadang mengerjakan, kadang tidak. Ulama memandang ini sholat wajib karena sudah jelas ada perintahnya dalam Al-Quran, ada juga dikerjakan oleh Nabi yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Lalu sholat sunnah seperti apa yang Nabi kerjakan? Nabi kadang seringnya tidak berjamaah, tapi pernah juga berjamaah. Berarti utamanya tidak berjamaah, boleh dilakukan secara berjamaah. Ada juga sholat sunnah yang Nabi selalu berjamaah, tapi Nabi mengizinkan sendiri. Berarti utamanya berjamaah, tapi boleh dikerjakan sendiri. Kan begitu Pak. Itu sholat sunnah tuh begitu tuh. Ya, termasuk sholat duha, itu sholat sunnah yang sunnahnya atau utamanya sendiri-sendiri. Sholat tahajud juga, tapi boleh dikerjakan secara berjamaah. Atau sholat idul fitri, utamanya
berjamaah, tapi boleh dikerjakan sendiri, gitu ya Pak ya. Itu kaidah umumnya begitu ya. Termasuk yang kayak tadi ya, utamanya sholat malam 2 rakaat salam, tapi tidak mengapa dikerjakan 4 rakaat salam, apalagi sholat raweh Pak, yang itu yang tadi kaidahnya untuk membedakan dengan sholat fardu. Sholat raweh itu apa namanya, tidak pakai tahiyat awal. Sebetulnya boleh saja pakai tahiyat awal, tapi kelihatannya mirip dengan sholat fardu, termasuk sholat tasbih tadi. Nah, pasal selanjutnya adalah sholat berjamaah. Saya ingin membuat tamsil dulu Pak sebelum ke dalil ya. Nah, misalnya nih, Bapak sekarang sudah bekerja. Kerja Bapak lumayan gajinya, misalnya lumayan itu sedang lah, katakanlah 15 juta sebulan. Kan lumayan Pak ya? Lumayan. Nah, saking sayangnya nih bos Bapak nih, lalu ngomong ke Bapak, "Ji," katanya, "mau nggak kerjanya jangan di Jakarta, di Bogor?" "Emang kenapa?" "Pokoknya surprise deh, akan saya tambah 10 kali lipat gajinya dan akan saya siapkan rumah di sana yang bagus. Mau nggak Pak? Di Bogor." Bapak kerjanya di Jakarta 15 juta. Begitu di Bogor gajinya nanti ditambah 10 kali lipat. Disiapin rumah lagi, mau nggak? Mau? Berarti gajinya berapa tuh? 150 ya? Wah, seneng banget tuh Pak. Seneng kan ya? Iya. Mau dapat rumah lagi Pak. Rumahnya buat ini, bener-bener buat kita, bukan rumah dinas, bukan. Buat kamu nanti pensiun, sampai kamu pensiun. Gitu. Diterima oleh kita, alhamdulillah. Tuh namanya orang cerdas sama orang pinter. Beda-beda tipis, ada macet-macet nggak apa-apa lah. Namanya itu kendala hidup ya, kendala perjalanan. Sholat di rumah Pak, Bapak gajinya dapat bayaran 1, di masjid dilipat 70, nanti dapat surga lagi, masa nggak mau? Ya itu analoginya kan. Mau ya? Iya. Tapi di masjid berisik Pak, banyak anak kecil, nggak khusyuk. Nah itu godaan, itu tantangan yang harus kita rapatkan, harus kita musyawarahkan bagaimana supaya anak kecil tidak berisik. Jangan nyalain pengurus mulu, kitanya nggak pernah action, ya. Gitu. Atau kalau di masjid imamnya gitu Pak, belepotan, saya nggak khusyuk juga, imamnya nggak fasih. Atau kalau baca surat panjang-panjang, misalnya begitu, itu tantangan juga bagi kita Pak. Mau nggak sholat berjamaah yang tadi pahalanya besar dan kemungkinan besarnya diterima ibadahnya daripada sholat sendiri di rumah, walaupun dalam penilaian kita lebih nyaman, lebih khusyuk. Nah, begitulah analogi kita memahami sholat berjamaah berdasarkan nilai-nilai yang Allah berikan kepada kita. Tapi dari sisi lain masih banyak Pak, ya. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, ya, yang bandingannya Allah lipatkan 27 derajat. Tetapi Pak, tetap 27 kelipatan itu dilipatkan dari nilai kita awal. Misal begini, saya sholatnya Allah beri nilai 5, Pak Haji Prapto misalnya diberi nilai 8. Nah nanti saya dilipatkan 27, Pak Haji Prapto juga dilipatkan 27, dari 5, dari 8 gitu. Ya masa iya sih Pak sama antara ulama dan orang bukan ulama dalam berjamaah? Ya ada bedanya, tapi sama-sama mendapat kelipatan 27
ya, dan sama-sama diterima semua oleh Allah. Kalau salah satu di antara mereka diterima, nggak satu aja. Itulah keutamaan, keuntungan sholat berjamaah. Yang khusus satu tapi diterima semua oleh Allah, dan itu janji Nabi. Ya, lebih nyaman berjamaah. Ya, jangan berprasangka sendiri kita lebih khusus sholat sendiri. Insya Allah Pak, kalau berjamaah selamat, karena tidak mungkin ada orang sengaja menyesatkan ya dalam sholat berjamaah. Kemudian hukumnya berbeda ya, hukumnya berbeda-beda pandangan di antara para ulama. Imam Abu Hanifah melihat sholat berjamaah itu hukumnya wajib, tapi Imam Syafi'i melihat hukumnya sunnah muakkad. Yang melihat wajib karena Nabi pernah suatu ketika ada sahabat namanya sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum yang minta keringanan tidak bisa ke masjid karena tidak ada yang nuntun, karena beliau buta, tidak ada yang nuntun menuju ke masjid, takut nyebrangnya salah, takut tidak sampai pada tujuan. Lalu kata Nabi setelah ditanya, ada nggak? Dengar nggak azan? Katanya, dengar ya Rasulullah. Kalau begitu tetap harus datang. Itu padahal buta. Nih hadis riwayat Imam Muslim ya, dari sahabat Abi Hurairah, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Suatu ketika ada datang seorang laki-laki yang buta kepada Rasul. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'id yaquduni ilal masjid. Sungguh katanya tidak ada yang menuntunku ke masjid ya Rasulullah. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahisalahu. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasul tentang rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Apakah ada keringanan ya Rasulullah untuk tidak ke masjid? Ya. Fa yusalli fi baiti, untuk minta sholat di rumah saja. Lalu faragha sholat, Rasulullah memberi keringanan. Ya boleh, silahkan, katanya, nggak apa-apa kalau nggak ada yang nuntun. Lalu falamma walla da'ahu faqala hal sami'ta nida bis shalah. Setelah Nabi berpaling, lalu Nabi setelah selesai ditanya, Nabi berpaling. Setelah itu Nabi balik lagi. Ada enggak? Dengar enggak orang azan? Lalu dia jawab, qala na'am. Dengar ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, fa'ajib, maka jawablah, maksudnya datangilah. Tuh, melalui hadis ini Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Orang buta saja disuruh sholat berjamaah, apalagi yang tidak buta. Begitu. Tapi menurut pandangan mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Karena ya kalau wajib itu pasti semua sahabat mengamalkannya. Ternyata ada beberapa sahabat yang dalam pandangan Imam Syafi'i pernah tidak mengamalkannya. Artinya dalam kondisi tertentu banyak sahabat yang tidak datang ke sholat berjamaah. Kalau begitu ya hukumnya tidak wajib, hanya sunnah muakkad. Itu mengenai sholat berjamaah ya. Nah, tergantung cara kita memandang Pak, atau cara kita bermadhab, mau ikut Imam Syafi'i atau bermadhab Imam Hanafi atau imam yang lainnya ya. Kalau kita tidak bisa menyimpulkan hadis, apalagi Al-Quran, hadis saja susah, ya lebih baik bermadhab. Kalau kita ilmunya cukup, ya silahkan, tidak usah bermadhab. Tapi Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, termasuk Imam Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, orang-orang hebat, mereka semua bermadhab. Ketika ditanya, Anda ini hafal jutaan hadis, kitabnya banyak, kenapa enggak bermadhab sendiri?
Beliau menjawab, Imam Ibnu Hajar, saya lebih selamat ikut Imam Syafi'i. Begitu jawabannya. Padahal hafalan hadisnya luar biasa. Kitabnya yang namanya Fathul Bari itu mensarahi kitab Sahih Bukhari itu banyak sekali. Ya. Nah, begitu juga dalam memandang hadis. Ini hadis itu sunnah apa wajib nih? Nah, lihat pendapat imam mazhab, Pak, kalau kita tidak bisa menyimpulkan sendiri. Nah, dalam sholat berjamaah, Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, ada teori-teorinya. Ya, nanti kita lengkapi kalau tidak tuntas ya pada pertemuan yang akan datang. Kita singkat dulu ya. Secara singkatnya begini. Sholat yang dilakukan oleh 2 orang, minimal 2 orang atau lebih, itu namanya sholat berjamaah. Itu definisinya. Lalu di mana tuh posisinya kalau 2 orang? Posisi berdirinya di mana kalau dilakukan oleh 2 orang? Ketika berdua sholat berjamaah, Pak, maka imam dan makmum hampir sejajar. Hampir itu artinya tidak sejajar, tapi hampir sejajar. Makmumnya ada di sebelah kanan. Tapi sekali lagi teori ini teori utama, bukan teori wajib, ya, dan tidak membatalkan sholat berjamaah apabila tidak di sebelah kanan makmum yang pertama itu. Ini imam di sini, Pak, makmum di sini, ya sah, dan masih dapat keutamaan sholat berjamaah, gitu. Jangan dipandang salah, ya. Ada orang berjamaah, imamnya di depan, makmumnya di belakang, padahal cuman berdua, enggak apa-apa, sah dan dapat keutamaan sholat berjamaah. Hanya ada yang lebih utama lagi, ya, hanya berapa derajat wallahu alam, itu jika posisi makmum yang sendiri itu ada di samping sebelah kanannya, tapi tidak sejajar, tetap harus mundur barang beberapa senti atau satu jengkal dari imamnya, sehingga tetap disebutnya ada di sebelah kanan, ya. Kalau mundur, kalau sejajar itu namanya tidak berjamaah, karena tidak ada imam, tidak ada makmum. Padahal yang membedakan imam dan makmum adalah dari sisi posisi, ya, dan dari sisi gerakan. Posisinya tidak boleh sejajar, tidak boleh mendahului, apalagi termasuk bacaannya, ya, bacaannya. Kalau bacaannya terdengar, kalau bacaannya tidak terdengar, ya enggak jadi masalah, ya, sama-sama bareng misalnya baca Fatihah sama-sama, baca surat sama-sama seperti sholat zuhur dan sholat asar. Jadi kalau berdua posisi makmum ada di sebelah kanan tapi lebih mundur sedikit, ya. Kalau bertiga sekarang, makmum yang satunya ada di sebelah kiri, Pak, ada di sebelah kiri, atau dua-duanya mundur di belakang, ya, dua-duanya mundur ke belakang, berarti sudah ada temannya, Pak. Kalau sudah ada temannya aman. Sekarang begini, nih, imam, ya, berdua nih sholatnya, berdua. Yang makmum yang pertama ada di sebelah kanan kan? Datang makmum yang ketiga, itu posisinya ada di sebelah kiri imam, Pak. Boleh begitu. Setelah itu imam maju ke depan. Kalau memang berjamaahnya di sini nggak mentok lagi, imam maju ke depan atau dua makmum mundur ke belakang. Jika tidak majunya imam dan tidak mundurnya makmum, tidak mengapa, yang seperti itu tiga-tiganya sejajar atau tiga-tiganya hampir sejajar, ya. Atau yang keduanya, setelah makmum yang kedua datang, dia berdiri di belakang imam, nanti makmum yang pertama pengertian mundur satu langkah untuk menemani makmum yang di belakang. Itu yang tadi itu pilihan-pilihan, jangan diasumsikan itu kewajiban, ya. Jika tidak demikian tetap sah. Jadi jangan memaksa, Pak. Perkara sunnah tuh jangan dipaksa, gitu ya. Makanya nggak usah ditoel-toel tuh makmum yang sebelah, yang di depan tuh, nggak usah ditoel, biarin dia paham nggak, gitu ya.
Kalau sekiranya nggak paham, ya bapak maju aja, maju ke sebelah kiri imam, ya. Ya mau di toilet juga nggak apa-apa, yang penting bapak takbir dulu. Karena kalau sudah takbir bapak sedang sholat, kalau antara orang sholat itu tidak termasuk mengganggu. Tapi kalau bapak belum sholat, main toel-toel, itu namanya orang yang tidak sholat mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, itu tata cara sholat berjamaah yang utama. Ya. Nah, lalu tempat yang paling utama di mana? Ya, tempat yang paling utama berjamaah ya di masjid. Ya. Dan laki-laki yang mukim, Pak, yang diwajibkan atau disunahkan oleh Rasul sebagai sunnah muakkad. Laki-laki yang mukim. Yang mukim itu bukan musafir. Berarti kalau begitu yang tempat tinggalnya di situ, di masjid itu, di Masjid Al-Mubarak, ya RT sini itu namanya orang mukim. Tapi kalau ada sedang statusnya musafir, ada saudara kita yang dari Medan, dari Cirebon misalnya, atau dari mana sebagai musafir yang nginep, itu tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, ya, selama 3 hari. Nah, tapi kalau mau ke masjid sholat berjamaah ya itu bagus, namanya tidak memanjakan dirinya sebagai musafir. Tapi kalaupun tidak, maka tidak ada kaidah yang mewajibkan atau yang memaksanya, tidak ada, ya. Dan laki-laki, Pak, yang utama. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan boleh ke masjid dan bisa jadi utama kalau itu tujuannya syiar, yang penting tidak menimbulkan fitnah. Ya, kalimat yang mengucapkan atau yang sampai kepada kita bahwa wanita utamanya sholat di rumah, ya benar, Pak. Maksudnya itu membandingkan dengan apabila pilihannya ada 2, di rumah dengan di masjid, utama di mana? Jawaban pertamanya adalah utamanya di rumah. Tetapi, Pak, saat sabda Nabi ini disampaikan kepada para wanita, itu yang punya aktivitas di luar hanya laki-laki. Ya, umumnya kehidupan di Arab, di Jazirah Arab itu begitu. Jadi yang jualan, yang membeli di pasar itu semua laki-laki. Ya. Dan saya ngalamin waktu haji pergi ke pasar tradisional, memang bener nggak ada perempuan, Pak. Ya, ada yang jualan cabai laki-laki, jualan terasi laki-laki, jualan daging laki-laki, yang belinya juga laki-laki semua, apalagi zaman dulu. Maka pantas kalau Nabi sabdakan perempuan di rumah. Itu bukan hanya urusan sholat, semua aktivitas dilakukan oleh laki-laki, wanita hanya di rumah. Nah, tapi kehidupan sekarang kan sudah berbeda, Pak. Apalagi di Indonesia, laki-laki perempuan sama saja. Dua-duanya kerja, dua-duanya ke pasar, dua-duanya punya aktivitas. Maka jika demikian, Pak, kenapa ke masjid tidak baik sementara ke pasar dibiarin? Kan ironis, Pak. Iya, Bu, ke masjid, kan wanita bagusnya di rumah, Pak. Iya, kamu kerja, keluar, kamu ke pasar, kamu ke warung, tapi ke masjid enggak. Nah, itu dalil itu bukan tidak berlaku, tapi tidak usah dijadikan dasar sebagai alasan malas ke masjid, karena Nabi juga pernah bersabda, apabila istri-istrimu, wanita-wanitamu berkeinginan ke masjid, maka jangan kamu halang-halangi, jangan kamu larang. Dulu Nabi juga bersabda seperti itu, Pak. Maka itu artinya bahwa wanita juga masih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau di Kabupaten Indramayu, Pak, saya dulu waktu di sana, usiar masjid itu wanita banyak yang sholat. Tapi pakai mukenahnya dari rumah. Enggak kayak di Jakarta, anak-anak muda sholat berjamaah di masjid, mukenanya disampirin, berangkat dari rumah celana pendek. Itu yang kayak gitu yang fitnah, itu yang nggak boleh. Udah di rumah aja kamu, katanya sunahnya di masjid, Pak. Bukan, kamu tuh fitnah. Berangkat ke masjid pakai celana pendek, mukenanya disampirin, nggak pakai kerudung.
Nah yang kayak gitu itu namanya menimbulkan fitnah, Pak. Daripada menimbulkan fitnah, wanita lebih baik di rumah. Kalau tidak menimbulkan fitnah, maka di masjid itu juga dapat keutamaan, ya. Apalagi sekarang ada pengajian ibu-ibu sendiri. Masa pengajian datang, sholat berjamaah nggak datang? Utama mana sholat berjamaah dengan pengajian? Kalau bagi ibu-ibu nih, ibu-ibu jarang pengajiannya mengandung ilmu, Pak. Ya, jarang, maksudnya bukan tidak ada, jarang. Jarang ibu-ibu pengajian membahas fikih. Ada pengajian ibu-ibu di sini? Ada. Fikih dibahas nggak? Atau tafsir gitu misalnya, atau apa gitu. Ya pengajiannya umum aja, fadilah, sholawatan yang banyak, nyanyi yang banyak, ya. Sholawatannya, ya bagus semua. Tapi nilai dengan itunya, keutamaannya jika dibanding dengan sholat berjamaah atau ke masjid itu apa disebutnya bisa seimbang, bisa lebih utama, tergantung bagaimana kita dan sebagai apa kita, sebagai laki-laki, sebagai perempuan, ya itu bisa menentukan nilai-nilai ibadah kita, terutama yang di masjid ini. Baik, itu saja barangkali sementara mengenai sholat sunnah tasbih dan sholat berjamaah. Kurang lebihnya nanti akan disempurnakan dengan pertanyaan apabila ada. Barangkali ada yang kelewat dari saya, silahkan ditambahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bisa dilakukan langsung ya, awal. Iya. Kalau dilakukan langsung dan batas awal, berarti tasbihnya berkurang. Gimana menurut tasbih waktu saya? Tetap kan bangun dari sujud pertama kan baca 10 saat duduk sebelum bangun, duduk dulu, nggak usah tahiyat, duduk, namanya duduk istirahat. Enggak, tetap 10 ditambah 10. Kalau saya seringnya duduk setelah sujud kedua itu tidak diamalkan. Maksudnya saya tidak mengamalkan, belum pernah mengamalkan yang Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Yang sering saya amalkan yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abbas, yaitu bacanya sebelum Al-Fatihah, Pak. Yang 10-nya, bukan saat bangun dari sujud kedua atau saat setelah tahiyat. Jadi setelah bangun dari sujud kedua tidak dibaca lagi, atau saat tahiyat tidak dibaca lagi karena sudah dibaca sebelum baca Al-Fatihah. Jadi saat berdiri jadi bacanya 25 ya, sebelum Fatihah baca 10, setelah Fatihah surat baca 15. Iya, tetap jumlahnya 75 dalam surah. Iya. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Iya, sekali lagi, ya ini belum tuntas kita bahas ya, karena mengingat waktu saja. Nanti syarat rukun kan ada ya, syarat rukunnya belum kita bahas, ini secara umum saja. Bahwa yang wajib niat jadi makmum adalah makmum. Imam tidak wajib niat jadi imam, Pak. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Imam tuh misalnya. Tapi kalau Bapak jadi makmum, wajib makmuman lillahi ta'ala, gitu. Sehingga apabila kita sholat sendiri lalu datang seseorang niat berjamaah, sebetulnya tidak perlu tepak-tepuk, Pak. Colak-colek nggak perlu. Bahkan itu menurut pandangan ulama-ulama fikih itu termasuk mengganggu orang sholat, ya. Apalagi kalau sholatnya malam gelap, main tepuk aja bisa kaget itu orang. Udah ikut aja, takbir langsung di belakang, Allahu Akbar. Itu paham tuh harusnya yang jadi imam. Kalaupun tidak paham, tetap dapat sholat berjamaah, Pak. Gitu.
Hanya dalam istilah fikih juga ada yang disebut dengan tajdidun niyah, yaitu memperbaharui niat. Terutama yang tadi niat salat sendiri, tiba-tiba ada makmum lalu kita niat memperbaharui niatnya. Saya niat jadi imam. Itu juga tidak wajib. Tidak wajib, hukumnya boleh. Ya, maka bagi kita nih yang sudah ngaji tidak perlu colak-colek, tidak perlu tepuk-tepuk, Pak, ikut saja langsung di sebelah kanannya, di belakang ya, atau di sebelah kirinya. Gitu. Niat jadi imam tidak wajib. Ada lagi? Iya. Ini beberapa orang tinggal kalau jamaah waktu selesai imam salat, apakah salah seorang yang tinggal itu tidak wajib jadi imam? Karena ada orang yang tinggal itu. Ternyata imam itu selesai bahwa yang tinggal itu wajib jadi imam salah satunya, oh gitu, ya. Ya. Hukum sholat berjamaah apa? Hukum sholat berjamaah apa, Pak? Tergantung kita bermadzhab siapa kan gitu ya? Tergantung kita bermadzhab siapa. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Kalau sunnah berarti tidak mengamalkannya tidak menjadi dosa, hanya tidak dapat keutamaan. Nah, mengenai tadi setelah imam salam, lalu masih ada beberapa makmum yang ketinggalan, bangun untuk menyempurnakan rakaatnya. Apakah salah satunya wajib jadi imam? Namanya sholat berjamaah tidak wajib, ya tidak ada kewajiban jadi imam. Tapi boleh nggak? Boleh. Salah satunya jadi imam lagi. Jadi dia maju sedikit atau yang lainnya mundur. Itu Pak, setelah selesainya imam, misalnya berdua nih bangun. Nah, yang sebelah kanan mundur, pengen jadi makmum lagi biar sisa rakaat yang belum tadi dilaksanakan dengan imam pertama masih tergolong sholat berjamaah sampai akhir. Maka mundur dari makmum yang pertama untuk menjadi makmum, yang kemudian yang makmum yang di depannya jadi imam. Itu boleh begitu, boleh Pak, boleh begitu. Jadi mendadak ada berjamaah baru setelah salam imam yang pertama. Jadi tidak memutuskan berjamaah, ya begitu. Tapi bukan wajib ya, bukan wajib. Jangan dipahami wajib. Ada lagi? Ya. Iya. Larangan apa? Oh, kalimatnya larangan tiang masjid. Saya baru dengar, mohon maaf, larangan tiang masjid saya baru dengar gitu ya. Kalau ada masjid dilarang ada tiang di tengah maksudnya gitu ya. Maksud isi hadis itu maksud apa ya? Rasulullah menjelaskan kepada orang sholat di depan dia sholat di depan. Pernah hadis panjang. Iya, saya belum ini Pak, mohon maaf ya. Kalau saya jawab takutnya saya salah ya. Nanti saja PR deh. Iya. Tapi yang jelas disebutnya konstruksi bangunan itu kan sudah dirancang dari awal ya. Tidak ada unsur kesengajaan menyekat orang sholat karena itu adalah untuk kekuatan bangunan. Kecuali tujuannya untuk menyekat orang sholat yang sifatnya baru dihadirkan, itu ya dihindari yang seperti itu. Ya. Jadi tidak termasuk memutus orang sholat kalau di tengah-tengah ada tiang, karena itu adalah darurat. Dan yang kita pahami dari rapatkan barisan, luruskan barisan, karena
rapat dan luruskan adalah bagian dari kesempurnaan sholat, sesungguhnya Pak, kesempurnaan sholat itu bukan hanya didapat dari itu. Kesempurnaan sholat itu didapat dari kekhusyuan. Khusyuklah kalian, karena khusyuk itu kesempurnaan sholat. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Atau tertiblah kalian, fikihnya dipahami, karena itu semua termasuk kesempurnaan sholat. Tidak Nabi sebutkan juga itu. Padahal itu termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Berminyak wangilah kalian, jangan bau saat sholat, jangan makan pete dulu, karena itu termasuk kesempurnaan sholat. Itu juga termasuk aslinya Pak, tapi tidak Nabi sebutkan. Nabi yang Nabi sebutkan adalah rapat dan barisan, ya, karena dulu tidak ada karpet seperti ini. Alas sholatnya pasir, sehingga orang untuk lurus itu susah, sehingga Nabi sering katakan itu. Adapun masing-masing tadi adalah pribadinya, privasi masing-masing, ya, makanya Nabi tidak sebutkan. Termasuk masalah adanya tiang, ya, yang baru datang, bukan konstruksi bangunan awal. Itu yang kira-kira bisa kita hindari. Tapi kalau itu konstruksi awal, ya kita namanya sudah mengikuti bangunan dan itu disebutnya darurat, maka tidak termasuk memisah barisan orang sholat dan tetap sempurna sholatnya kalau dengan demikian, Pak. Insya Allah itu yang baru saya ketahui. Nanti saya cari lagi ininya untuk menyempurnakan. Barangkali itu saja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan ilmu dan kemampuan dengan mengamalkannya. Semoga Allah juga berikan gitu. Iya, mari kita doakan juga orang-orang yang ada di kertas ini. Mohon keikhlasannya Bapak dan Ibu untuk membaca surat Al-Fatihah untuk Muhammad Kinardi bin Suto Setiko, Ibu Maryam binti Wirokromo, Bapak Purwanto bin Muhammad Kinardi, Ibu Rismiati binti Muhammad Kinardi, Ibu Yuni Mardiana binti Muhammad Kinardi, Ibu Riyawidari binti Muhammad Kinardi, Ibu Wahyu Ardianto bin Nur Turyanto, kemudian Aura Pramadira Nugraha binti Irwan Nugraha, Ibu Ukes binti Wikarta, dan Bapak Sudiana bin Suhari. Semoga mereka semua ini sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal. Sudah. Iya, mudah-mudahan mereka semua di alam kuburnya diluaskan dan amaliyahnya diterima serta dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa ayyid bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'at lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmal maghfirah wa ni'ma wa sa'adata wa surur wal bahjata wa nur alaina wa alaihim wa ala jam'anil qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana warja'ana wa sa'ir a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.